Kemangga. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Darul Quran Ustaz Jamil dan seluruh pengurus serta asatidz wal asatidzah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para senior saya di sini, banyak senior saya tuh. Jadi judulnya bukan irsyadat, bukan nasihat. Nah, kita ini aja kangen-kangenan aja. Malu kita nasihatin orang tua kita. Ya. Banyak senior-senior luar biasa, Ustaz Andi, Ustaz Saiful. Alhamdulillah, intinya kita bisa berkumpul di tempat ini, yang tempat yang luar biasa, sangat mulia, tempat di mana kitab suci Al-Quran dikaji, dipelajari. Di Darul Quran ini luar biasa. Saya baru pertama kali masuk, Ustaz. Ya. Kalau lewat, kalau sampai halaman tuh udah berapa kali. Di sini ada alumni juga, anak pernah. Ya, anak pernah tuh ceramah sih. Kalau di bawah ada pikir masuk ke sini. Wah, katanya, lewat, bukan di sini tadi. Ya, agak ke mana, barat atau timur? Timur lagi. Alhamdulillah bisa berkumpul dan kita bisa sendiri bersyukur sekali bisa datang ke sini. Ini juga berkat satu Husain ini yang rajin menulis, rajin membedah. Menulisnya baru satu, Trimurti, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan ada lagi buku-buku Trimurti lainnya bertuliskan Arab Pegon, Jawa Pegon. Mudah-mudahan bisa diterjemahin cepat dan bisa terbit. Ya. Kira-kira secepatnya dari tahun kemarin, secepatnya terus. Ya, intinya ini adalah bagian yang tidak pernah kita duga-duga dan tidak pernah kita bayangkan bahwa ada di antara kita yang concern terhadap sejarah, terhadap cerita lama yang mudah-mudahan bisa bermanfaat sebagai uswah. Ya, kalau kita bicara untuk hari ini adalah cuma cerita sejarah saja, cerita tentang Trimurti yang jauh sudah tidak ada. Tapi kalau kata Pak Hasan, mereka adalah syuhada itu pasti pahlawan, tapi tidak berarti pahlawan itu belum tentu syuhada. Jadi beliau buat kita bukan hanya seorang syuhada, bukan hanya seorang pahlawan. Mereka ini adalah manusia-manusia langka yang pernah ada di tanah Jawa, di Indonesia ini, yang bisa bermanfaat ilmunya sampai hari ini, bahkan insya Allah sampai akhir zaman. Dan kita terus contohnya orang tua saya, Pak Rusdi B. Menani, baru minggu lalu wafat. Kalau beliau tidak ada, nggak ada saya. Ya. Kalau beliau tidak ada, atau seandainya ada tapi tidak mendidik saya, hari ini saya tidak bisa di sini. Saya tidak digontor, saya tidak seperti ini, gitu. Tidak memiliki kaitan apa-apa. Atau seandainya ibu saya kawin bukan sama Pak Rusdi, yang keluar bukan saya, entah si Dul, entah si Mamat, entah si Jabrik, entah siapa, nggak tahu gitu. Gitu. Saya punya adik
8, jadi kita bersaudara 9 orang itu saja berbeda-beda. Kata bapak saya, kamu tidak bisa memaksakan adik-adik kamu seperti kamu, Rusnan. Coba kamu lihat jari kamu yang 10 itu nggak ada yang sama. 10 jari kita ini berbeda-beda, pasti ada apanya. Apalagi saudara yang dilahirkan dengan beda tanggal, beda tahun, pasti berbeda-beda walaupun saudara. Tapi intinya adalah bahwa semangat dari apa yang pernah ada dari keturunan, dari bapak, dari nenek, dari kakek, itu harus terus kita wariskan, harus terus kita kembangkan, harus kita jaga sebagai pegangan hidup, sebagai. Tapi mari kita ambil, kita contoh, kita ambil yang baik-baiknya, yang tentunya bisa menjadi pegangan buat kita terus berjuang, bermanfaat, mengembangkan dan menegakkan kalimat Allah di negeri ini, dan membangun umat yang begitu besar, yang luar biasa, yang tentunya ada di sekeliling kita. Para asatid dan teman-teman semua, kalau bicara soal Trimurti itu banyak dan panjang, karena saya juga nggak nyangka itu waktu saya cerita beberapa hal dengan Husein terus jadi buku ini, kan juga nggak nyangka. Iya, banyak aja kan jadi 4. Nah, oleh sebab itu banyak hal yang kita bisa contoh. Jadi dalam rangka mengisi atau dalam rangka kita bertemu hari ini, lebih baik bukan saya yang memberikan atau kalau mau bicara tentang Trimurti, bagusnya saya ditanya aja gitu. Lebih bagus saya ditanya. Cuma ada satu hal yang saya ingin utarakan dalam konteks kekinian, karena saya bertugas jauh di sebuah negeri ya, yang dimana di sana nggak ada orang jelek. Jadi orang itu bagus semua gitu. Alhamdulillah, masya Allah, Allah itu maha kaya, maha luar biasa. Jadi negeri itu namanya Azerbaijan, ibu kotanya Baku. Negeri itu luar biasa, negeri pernah dijajah oleh Uni Soviet selama 70 tahun, dijajah oleh Tsar Rusia selama 100 tahun, pernah di bawah Ottoman Turki, Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah Turki, pernah di bawahnya oleh Pak Islam Persia, itu Shirwansyah ya, non Muslim, itu dari dinasti Darius, pernah di bawah Romawi. Jadi negeri itu adalah negeri, terus terang adalah negeri yang banyak didatangi orang. Dia adalah negeri yang melalui jalur sutra, Silk Road, negeri di Eropa Timur dan di Asia paling barat, Asia Barat Daya. Nah, jadi saya di sana sehingga kurang, paling kayak kalau pulang ke Indonesia kalau ada undangan atau udah ada pekerjaan tugas sehingga baru bisa pulang. Nah, mumpung kita dekat di sini, kita ketemu dan waktunya kita nggak panjang, karena saya libur juga jam 1 ini, lebih baik kita sharing. Siapa yang mau bertanya tentang Trimurti, mungkin ada yang belum atau masih ingin tahu tentang Trimurti, tentang buku ini, atau tentang apa saja. Nah,
Tadi saya ingin mengatakan bahwa hari ini terutama Indonesia, saya hanya memantau dari jauh. Indonesia dalam konteks politik, dalam konteks keumatan, dalam konteks bermasyarakat, dalam konteks ekonomi, dalam konteks hubungan internasional, tahun 2016 dan 2017 ke depan ini sangat sensitif, sangat sensitif. Perekonomian kita akan terus bergolak dan kelihatannya terus turun, terus menurun. Suhu politik akan terus tinggi. Ini bukan ramalan, tapi ini adalah kita mawas ke depan itu kelihatannya seperti itu. Jadi ini bukan meramal, bukan ramalan, bukan fortune teller, tapi ini sesuatu yang kita harus hadapi. Sehingga gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan pendidikan Islam, gerakan-gerakan yang kita lakukan bersama itu juga kita harus siasat. Iya dong. Ya. Jadi begitu banyak masalah-masalah yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi kecil. Tambah lagi dengan media sosial yang begitu kencang, apa-apa bisa jadi viral. Saya bukan ingin menasihati, tapi ingin menghimbau agar perjuangan kita jangan terhenti, agar jangan sampai kita putus di tengah jalan. Perjuangan kita masih panjang. Anak-anak umat masih banyak yang nggak tahu Al-Quran. Anak-anak umat masih banyak tahu yang tidak tahu memiliki akhlak yang baik. Masih tidak sekolah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita ini yang menjadi pemimpin di masyarakat, pemimpin di pondok-pondok pesantren, di madrasah, di sekolah, dimanapun kita ini, jangan sampai dalam keadaan seperti ini kita justru terhenti. Oleh sebab itu, ini semua kita ini pasti memegang Android. Maksud saya adalah jangan mudah-mudah kita mengomentari apapun. Jangan mudah-mudah kita pertama mengomentari apapun. Yang kedua, jangan mudah-mudah kita nge-share. Wah, ini kan harus, kita kan dakwah, kita menyampaikan, ya betul, tapi bisa jadi salah. Yang betul bisa jadi salah, apalagi yang salah. Oleh sebab itu, kita boleh lihat, kita boleh baca, oke, udah. Kalau ada kiriman oleh syukran, kita aja. Intinya, saya ingin mengingatkan kita semua, jangan sampai ada di antara kita gara-gara hanya nge-share saja, nanti kita juga menjadi repot dan terhenti perjuangan kita. Ya, ada beberapa kawan lah gitu kan, yang karena bukan karena ketidaktahuan, tapi karena semangat dan karena ingin berbuat malah jadi salah. Oh, berarti nanti kita nggak bisa ini dong, mengingatkan orang. Oh, bisa dengan cara lain, jangan pakai itu, jangan jangan gunakan medsos gitu. Oke, kita lihat, saya tiap hari ngeliat itu grup, ada 400 grup, bukannya 400 itu. Iya, wow, saya lihat itu antara saudara, antara teman bisa berantem juga. Gara-gara itu kita jadi bisa pecah juga. Dengan kata lain, dalam saat-saat ini, dalam beberapa waktu ini, mulai dari ini kan tahun baru nih, Januari, mungkin sampai 6 bulan ke depan, coba kita tahan-tahan dulu gitu. Karena ini sangat sensitif.
Itu yang saya mau sampaikan, bahwa mari kita jaga agar perjuangan kita jangan terhenti gitu, agar gerakan kita dimanapun jangan terhenti. Saya rasa itu. Dan silakan kalau ada yang mau bertanya tentang Trimurti, tentang buku ini, saya share juga dengan Ustadz Hussein ini yang sudah luar biasa. Kalau ini adalah buku Trimurti yang pertama, sejarah tentang Trimurti pertama semenjak adanya Gontor dari tahun 1770 di zamannya Tegal Sari sampai hari ini, baru ini ada buku sejarah Penggalan 1, Penggalan 2, Penggalan 3, buku sejarah Pondok Gontor itu dibuat oleh Pak Hafid dan Sub, tapi tidak dibukukan, dia menjadi penggalan saja, menjadi pengisi dari perpustakaan dan dokumennya Gontor. Itu pun ditulis bukan bahasa kuno, ditulis dalam keadaan tidak identik dan referensinya tidak kuat. Ya, saya tadi mengatakan itu karena saya baca itu 3 kali sudah habis. Dengan kata lain, ini buku ini ya walaupun belum disebut sempurna, tapi sudah menjadi sebuah buku yang bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, bisa dipegang keakuratannya, atau kalau ditanyakan kepada Trimurti, Trimurti akan senyum. Begitu aja. Kalau ditanya orang ini benar nggak omongan ini, buku ini benar nggak, dia akan senyum. Begitu aja. Allah Akbar. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Dr. Ustaz Fanani. Kita akan buka 3 pertanyaan. Ini teman saya juga kemarin di sahabatan. Ketua KPM saya memang belum merasakan dan tidak merasakan kebesaran Kiai 3 yang pertama, karena kita generasi kedua. Tapi membaca dan mendengar dari para kiai tentang kehebatan para Trimurti ini sangat menggetarkan, sehingga walaupun kami tidak sejaman dengan mereka, seakan-akan mereka selalu hidup di zaman kami. Nah, ini yang mungkin tidak dirasakan oleh kita, maka mungkin kalau boleh Bapak Dr. Rustan bisa menceritakan sedikit kedahsyatan pengaruh beliau, mereka bertiga dalam memimpin pondok ataupun di masyarakat, sehingga Dr. sepeninggal beliau besar. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi mungkin dari ibu-ibu perwakilan, ada yang ingin bertanya, Bu? Oke, kita coba. Baik, Bapak Dr. Fanani bisa menjawab yang terakhir, bagaimana pengaruh dahsyatnya Trimurti terhadap pengembangan Gontor sampai hari ini. Betul, Ustaz. Kalau Pak Sahal itu wafat tahun 77, umur saya masih 10 tahun, belum masuk Gontor, tapi saya udah tahu beliau. Pak Zarkasi ini wafat tahun 85, saya kelas 5 KMI, saya tahu banget karena terakhirnya di tangan saya. Pada waktu itu di rumah kediaman beliau tidak ada orang laki-laki kecuali saya. Jadi saya mengangkat beliau jatuh kan, mengangkat beliau ke ranjang, sampai di ranjang itu beliau tuh punya penyakit asma. Sampai di ranjang saya
mengeluarkannya, terus saya ambil air panas dalam botol, diikat terus kita taruh di sininya, bawah kakinya nih, sampai basah, terus bajunya saya gunting ini dari sini ke bawah, saya gunting, saya buka, saya selimuti, terus ketika itu beliau muntah, terus saya tadahi muntahnya dengan handuk. Itu obat yang dari pagi sampai sore itu keluar lagi udah nggak terima. Setelah itu baru kita panggil sekretariat sekpim itu, terus baru dibawa ambulan, besoknya baru wafat. Itu Pak Zarkasi. Pak Sahal usia saya 10 tahun 77. Pak Zainuddin Fanani, kakek saya sendiri, itu saya nggak alami. Saya lahir bulan November tahun 67, beliau wafat bulan Juli tahun 67. Tapi beliau tahu akan gua punya keturunan nih, udah berapa bulan nih kan, udah tahu dia. Pak Rusdi itu bapak saya itu menikah sama ibu saya tahun 66, sehingga saya lahir 67. Jadi pada waktu itu saya November lahir, beliau Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi saya ada di kandungan berapa bulan? Hah? 5 bulan ya, 5-6 bulan lah gitu kan. Jadi beliau sudah tahu itu. Saya kenal dengan Trimurti ya, tentunya Trimurti yang terakhir, Pak Zarkasi. Ya. Saya kenal beliau karena langsung setiap hari bersama beliau. Tapi kalau Pak Fanani, saya ngaji dari buku-bukunya. Waktu saya di Belanda, saya ambil S2 di Belanda, di Master di Leiden University. Kebetulan ya, atau itu memang Allah yang ini juga ya. Bayangin jauh-jauh ambil S2 ke Belanda. Itu tesis master saya itu tentang pesantren, coba. Saya kadang-kadang mikir juga, ngapain gue sekolah jauh-jauh ke Belanda? Di Belanda ternyata yang saya kaji, yang saya tulis dalam tesis S2 saya itu tentang pesantren. Tapi intinya gini, karena di Belanda itu kajian tentang Indonesia itu sangat komplit di dunia. Kalau mau tahu tentang Indonesia, pergilah ke Belanda, pergilah ke Arsip Nasional, Koninklijk Archief Nasional Belanda, ya. Atau ke di Leiden itu ada namanya KITLV. KITLV itu Koninklijk Instituut Taal en Volkenkunde. Itu adalah sebuah perpustakaan yang mengkaji tentang Asia Tenggara, Oseania, dan Ketimuran. Dan isi dari perpustakaan di Belanda, di UvA, Universitas van Amsterdam, di Rijksuniversiteit Leiden, di Erasmus University di Rotterdam, isinya separuh, bahkan lebih dari separuh itu adalah tentang Indonesia. Mau cari apa di Indonesia ini? Asal muasal tanah Tangerang, apa kandungan tanah di Tangerang ini? Kalau mau tahu, pergi ke Belanda. Apa yang bisa ditanami di kota Tangerang ini, pergi ke Belanda. Karena mereka lebih tahu. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, gak main-main, semuanya diteliti, semuanya, dan itu semuanya ada di Belanda. Gitu. Begitu juga tentang pesantren. Ada alumni, bukan alumni dokter, ada yang namanya Dr. Mukti. Dia ngajar di, ya, sekarang udah profesor belum? Dia ngajar di IAIN, bukan sini Banten, orang Banten. Serang. Dulu dia ngaji sama Ustadz Ardani. Itu meneliti tentang masyarakat Banten, tentang Baduy di Belanda.
Kenapa? Karena dia ngaji di rumah bersama saya. Itu sebelum ke Belanda. Ada kira-kira 6 bulan. Jadi dia banyak kita diskusi apa gitu. Nah terus ke Belanda. Sekarang udah profesor nih. Dia penulis juga. Menulis tentang Banten. Tentang sejarah Banten. Nah jadi ketika saya di Belanda, saya menulis tentang pesantren. Begitu saya buka komputer di perpustakaan itu, tahun 94-95 terkeluar semua tentang pesantren. Tentang pesantren di Indonesia saya masih penasaran. Saya tulis Gontor, keluar tuh semua tentang Gontor. Di situ tertulis Trimurti, saya masuk ke Trimurti, keluar Trimurti, apa saja tentang Trimurti. Luar biasa itu Belanda. Trimurti ada 3, satu-satu saya buka. Begitu saya buka, Zainuddin Fanani, di situ keluar karya-karya beliau yang selama saya di Indonesia, selama saya di Gontor, saya nggak pernah tahu. Di situ ada pedoman pendidikan modern, di situ ada pedoman penangkis krisis, di situ ada Islam berhadapan dengan dunia, di situ ada metode pedoman suami istri, pedoman ngajar mengajar, jurnalistik, terus lagi apa lagi? Senjata penghancur yang terakhir, senjata penghancur dan pemimpin Islam yang terakhir. Banyak sekali buku-buku beliau. Satu persatu saya baca. Disitulah saya berdialog, seakan-akan saya berdialog dengan Zainuddin Fanani. Jadi saya bertemu di mana, di Belanda sama Kokong. Gua datang nih. Ya. Karena saya nggak pernah bertemu dengan karya-karya beliau juga di Indonesia. Saya nggak pernah bertemu beliau itu bagaimana. Saya baru tahu setelah saya tamat KMI, setelah saya menyelesaikan S1 saya di Pakistan, di Punjab University, saya ke Belanda. Di Belanda saya melalang buana, terus belajar di Leiden, baru bertemu tahun 94-95, baru bertemu dengan saya punya kakek. Jadi setelah umur saya kira-kira 25-27 tahun gitu, saya baru bertemu dengan kakek saya, dengan Pak Zainuddin Fanani. Maksudnya saya bertemu dengan karya-karya, saya mengenal beliau. Di situ saya baca habis. Ketika saya baca satu persatu, seperti saya berdialog dengan beliau, seperti berdialog. Oh begini, oh begitu. Kalau saya ingin mengatakan, di antaranya adalah buku Pedoman Pendidikan Modern, ditulis oleh beliau tahun 34. Pedoman Pendidikan Modern itu saya berani mengatakan dia adalah, buku itu adalah the blueprint of GMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di Gontor. Blueprint diselesaikan, ditulis di Palembang tahun 34, sebelum ada KMI, sebelum Indonesia merdeka. Dengan kata lain, Pak Fanani memiliki visi yang jauh ke depan, cara berpikir yang sangat futuristik ke depan. Di buku itu bercerita tentang bagaimana membangun sebuah atau membangun manusia, menciptakan manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang memiliki bentuk. Ibu, Bapak, Ibu dulu deh. Bu, kalau bikin pastel, yang dibeli apa jadi dulu? Hah? Apa? Terigunya, tepungnya, dikasih air terus dibentuk, betul? Udah gitu dia beli kentang, beli sayuran, beli bihun, beli wortel, beli apa, dikasih telur, dimasukin ke dalam
menjadi bentuk pastel, bentuk makanan, bentuk kue seperti ini, bentuk ini nih. Lontong ya, kita lontong gombak. Lontong dibentuk seperti ini. Jadi Pak Fanani pada waktu itu berbicara dalam pedoman pendidikan modern bagaimana membentuk manusia, bagaimana membentuk adalah membangun sebuah karakter, membentuk manusia. Dia mengatakan bahwa dalam konteks pendidikan itu terdiri dari 3 faktor. Faktor pertama adalah madrasatul ula, adalah bait, ya kan, rumah. Di mana pendidikan manusia pertama itu harus dari rumah, yang mengajarkan akhlakul karimah, yang mengajarkan kesehatan. Anak itu disuruh mandi sore, suruh mandi pagi, suruh sikat gigi sebelum tidur, betul? Baca doa lo sebelum tidur, baca doa sebelum makan. Kalau keluar rumah cium tangan bapak ibu, diajarkan hormat kepada orang tua, akhlakul karimah dan kesehatan diajarkan di rumah. Fi madrasatul ula wa wal bait, first school. Yang kedua, madrasah asani wa al madrasah, sekolah formal yang mengasah keintelektualan anak, yang mengasah bagaimana anak itu bisa tahu warna merah itu adalah darah, putih itu tulang, digabungkan merah putih jadi Indonesia misalnya gitu. Matahari itu bundar, bulan itu bundar, tapi matahari itu siang, bulan itu di masa sekolah formal diajarkan oleh gurunya. Bisa 1 tambah 1 jadi 2, nggak bisa jadi 3. 5 tambah 5 10. Ya kan, kalau orang politik bisa jadi 200 juta misalnya. Nah, tapi diajarkan oleh bapak ibu, oleh bapak ibu gurunya di sekolah, di kelas. Wawal madrasatus sani, sekolah formal. Terus al-madrasatus salis wa al-ijtimaiyah, apa itu? Masyarakat. Diajarkan di masyarakat bagaimana kita bebas untuk melihat orang di pasar menjual sayur, orang itu di pasar menjual roti, menjual ini, ada tukang beca sama sepeda motor sama sepeda lain, sepeda sama motor lain, sepeda pakai mesin, sepeda motor pakai mesin, kalau sepedanya di kayu. Si anak tuh bertanya, Bu, sama nggak itu sepeda sama yang itu? Oh, lain nak, itu juga di kayu tapi itu beca, rodanya 3. Anak itu mendapatkan pengetahuan juga di masyarakat, betul? Tuh, di masyarakat. Jadi social touch, kemasyarakatan itu berjalan. Nah, 3 pendidikan manusia ini, katanya Pak Fanani dalam bukunya Pedoman Pendidikan Modern, itu harus diintegralkan. Kalau kita integralkan, kita bisa membuat manusia, membangun manusia, menjadikan manusia itu apa yang kita hendaki. Pada waktu itu, zaman belum merdeka, kita jadikan manusia-manusia yang mengerti tentang apa? Tentang akhlakul karimah, berbudi tinggi, dan apa? Dan juga berbadan sehat. Itu diawali di rumah. Dan jangan lupa, anak itu kita berikan ilmu pengetahuan agar pengetahuannya luas, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas. Dan jangan lupa, bebaskan dia melihat dunia, agar dunia mendidik dia menjadi manusia yang mengerti, yang berpikiran bebas sebagai anak-anak yang merdeka dari penjajahan, bebas benar-benar, bebas dari keterjajahan, dan bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas karena pada waktu zaman kemerdekaan. Jadi beliau juga ingin
memiliki santri-santri yang bebas dan merdeka menentukan nasibnya sendiri, terutama bebas dari hubungan penjajah dan bebas dari hubungan pemahaman penjajah yang kolonialis kapitalis itu. Tahun 34 beliau belum mendirikan KMI, belum ada KMI, belum berdiri Indonesia merdeka. Dari situ saya lihat, oh kalau gitu Gontor itu sebuah lembaga pendidikan memang yang sudah dirancang, sudah difikirkan. Jadi dijadikan satu rayon tempat kita tinggal asrama itu seperti baik, seperti sekolah pertama tadi, rumah. Ada mudabirnya, anak itu disuruh nyapu, disuruh bereskan kamar, ada bulis lagi, ada gantian tempat kita dikasih tasnya nggak masuk kelas itu, coba kan bego aja itu, coba ya, di mana-mana orang kalau kursus, kalau sekolah nggak masuk kelas kan rugi. Kalau di Gontor tidak, begitu kita kasih tasnya, ini pendidikan buat kamu, justru dapatkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu menjaga kamarnya. Dididik anak itu untuk bertanggung jawab, memiliki sense of belonging terhadap barang-barang yang ada di kamar, betul lah. Memberesin kasur, dilipetin, satu-satu dirapiin, disapu, dijagain ke kamar, gitu kan? Malu astu askolil gitu. Menjadi haris di Ghurfati, di Furaeti gitu. Itu pelajaran itu baik gitu. Terus siang masuk kelas, setelah dari kamar, dari rayon itu masuk kelas pagi, ya kan? Itu terpisah. Kalau di rayon itu ada kakak kelasnya yang membimbing, ada tasre, ada suruh untuk tulis, suruh nyapu, suruh apa, ditumbuhkan rasa tanggung jawabnya, karena itu baik. Sore diajarkan ngaji, disuruh belajar baca Quran, maghrib, terus ditambah mufrodatnya pagi-pagi habis subuh, ada muhadasah di depan rayon, kan begitu. Itu sebenarnya kerjaan di rumah, kerjaan orang tua. Yang menjadi orang tuanya adalah pengurus rayon atau kakak-kakaknya. Nah, begitu dia ke kelas, masuk ada guru, ada ustadz-ustadznya, beda sama pengurus rayon, pakai dasi. Betul. Kalau itu ustadznya datang, ajarkan ilmu. Yang diajarkan mulai dengan yang diajarkan di rayon langsung. Setelah itu sore, ada khusus sore, habis khusus sore apa? Anak-anak tuh kemana-mana. Ada yang main gitar, ada yang olahraga. Kalau hari Kamis pramuka, sorenya muhadoro, malamnya muhadoro lagi, besoknya juga begitu. Ada panggung nasrohi di hari Jumat. Itu apa? Diajarkan agar mereka bisa bermasyarakat, satu sama lain saling bersinggungan, saling bertemu. Itu yang mendidik mereka bebas, mereka dibebaskan mau main gitar, mau apa, asal jangan melanggar aja apa-apa yang disudahkan oleh Allah. Merdeka anak-anak itu. Itu dari situ sudah terlihat. Nah, itulah yang ditulis di dalam buku Pedoman Pendidikan Modern. Di situ adalah integralitas pendidikan 3 tadi, yang memunculkan moto berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Ditambah lagi dengan nilai-nilai apa? Nilai-nilai keikhlasan. Guru ikhlas mendidik, murid ikhlas menerima, sehingga transfer ilmu itu tidak terhalang, tidak tersekat-sekat oleh materi. Makanya kita tidak membicarakan bagaimana ustadz itu dibayar. Kalau ustadz itu dibayar, si anak bilang, "Aku mau bayar, tat. Lu gak usah banyak ngomong dah, lu kan dibayar sama kita." Tahun 2010 itu saya cetak ulang dengan bahasa yang campur-campur bahasa Belanda itu, ejaan lama.
Mungkin Asantid dan teman-teman yang di sini udah pernah punya itu, pernah dapat, pernah tahu pedoman yang modern. Yang lainnya belum saya nikah, tapi ada senjata penghancur dan pemimpin Islam. Itu juga ditulis oleh Pak Fanani tahun 37. Buku itu adalah seperti buku primbon. Apa primbon itu? Pegangan. Senjata penghancur. Senjatanya penghancur. Penghancur itu adalah pendakwah. Dai, mubalik. Senjatanya para mubalik dan pemimpin Islam di mana-mana. Nah, itu isinya itu banyak hal. Buku itu seperti buku ensiklopedi, seperti ensiklopedi. Jadi pegang buku itu sebagai seorang dai, seorang apa itu menjadi buku pegangan. Di antaranya Pak Munawir Sadari, Menteri Agama Pak Munawir Sadari itu pernah bicara di Gontor, saya kemana-mana dulu membawa dan memakai buku senjata penghancur dan pemimpin Islam. Itu ditulis tahun 37 bersamaan dengan diterbitkan atau dibedah buku seperti hari ini nih, pada tahun 37 bersamaan dengan deklarasi berdirinya KRI, senjata penghancur dan pemimpin Islam. Dari buku ini banyak didapat, diantaranya rumahnya Pak Zarkasi yang di depan yang di depannya ada pohon sawo, rumahnya Pak Imam Zarkasi itu dibangun dari hasil penjualan buku senjata penghancur dan pemimpin Islam. Jadi bukan pondok yang itu, bukan yang depan pondok ya, rumahnya Pak Imam Zarkasi. Nah, masalah Azerbaijan tadi pertanyaannya apa ya? Oh ya, Azerbaijan itu negara kecil, negara baru merdeka tahun 91 dari Uni Soviet karena Uni Soviet hancur. Mayoritas penduduknya Muslim, penduduknya hanya 10 juta. Mereka Muslim, mayoritas Muslimnya Syiah. Tapi di sana gak usah ditanya Syiah atau Sunni, yang mereka Islamnya nggak ngerti karena udah terlalu lama dijajah sehingga nilai-nilai Islam tidak terlihat, ya kan? Masjid ada beberapa masjid, ya kalau saya sholat Jumat gitu, ya itu mereka bergabung lah, yang Syiah yang Sunni bergabung aja sholat. Kalau sholat maghrib ada masjid besar, misalnya Masjid Haidar Ali. Kalau sholat maghrib atau sholat biasa, sholat 5 waktu, itu gantian. Jadi jamaahnya itu Sunni dulu sholat gitu kan, udah sholat selesai, assalamualaikum, baca doa, wirid, udah gitu ada yang iqamah lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Sunni mundur, Syiah maju untuk sholat jamaah, kayak begitu. Dalam masjid. Aku luar biasa. Gak ada konflik. Kenapa? Gak ada konflik. Gak ada konflik. Yang ada konflik kan Indonesia aja. Ada dekat sama orang Syiah, ada udah bilang, wah Ustaz Syiah. Wah, Syiah dari Babelo, Syiah. Enggak, kata dia Syiah, bau kayaknya udah jadi Syiah kita. Ya, begitu. Astagfirullahaladzim, udah gitu kita dihujat lagi kan. Jangan deketin dia Syiah. Ya lakuin hukum waliyadin lah, ya enggak? Mau Syiah, mau apa, urusan lo sama Allah kan gitu. Ya kan yang penting ini udah di jalan yang benar, lo mau ikut enggak? Kalau nggak mau itu udah terserah ya, lakuin hukum waliyadin. Kan begitu, nggak usah repot, ya enggak? Nah, itu di Azerbaijan. Azerbaijan Indonesia punya hubungan baik. Indonesia beli minyak di Azerbaijan. Ya, Indonesia beli minyak karena minyaknya itu luar biasa. Azerbaijan itu adalah negerinya Nabi Nuh. Karena persis di pinggir laut Caspian Sea. Caspian Sea itu adalah danau terbesar di dunia. Airnya adalah air terakhirnya Nabi Nuh. Karena perahunya Nabi Nuh untuk terdampar di Bukit Ararat antara Azerbaijan, Turki dan Armenia di pegunungan Kaukasus. Airnya terus surut dan terhenti dan tergenang, tertinggal ada di Caspian. Laut Caspian itu danau besar itu kayak laut luas, tapi isinya juga ikannya beda dengan ikan laut. Ada ikan
ikan apa namanya, ikan purba, nama ikannya strongy. Itu ikan itu bentuknya aneh, tapi enak dagingnya, telurnya itu kaviar, itu terkenal di dunia dan mahal sekali. Black Caspian gitu kan. Khasiatnya dahsyat itu. Khusus buat laki-laki. Untuk perempuan ntar gawat. Nah itu. Jadi itu yang namanya Laut Kaspia, Azerbaijan. Jadi kita melihat Azerbaijan itu tempat peninggalan Nabi Nuh, tempat larinya Musa ketika dikejar-kejar setelah membunuh orang di pasar, tempat bertemunya antara Musa dan Nabi Idris di sana. Di sana juga tempat asal muasalnya agama Majusi, penyembah api, karena tanah Azerbaijan itu adalah tanah api, the land of fire, di mana-mana gas dan minyak. Kenapa banyak minyak? Karena minyak itu berasal dari fosil-fosil peninggalannya Nabi Nuh. Minyaknya menjadi minyak terbagus di dunia, namanya mazut. Di situ ada peninggalan artefak-artefak manusia kuno sebelum banjirnya Nabi Nuh. Nanti bisa dilihat di sana. Makanya saya bilang ini teman-teman alumni yang punya travel umroh, haji, itu umroh lah, gitu ya. Itu dari jangan ke Turki aja, jangan ke Yerusalem, jangan ke Mesir aja. Coba dong ke Azerbaijan. Dari Jakarta, Jeddah, Baku. Ibu kotanya Baku, lihat keindahan Eropa Timur, gitu kan. Dari Baku baru pulang ke Indonesia, gitu. Sekalian nengokin aneh di sana. Buka, ayo. Travel haji umroh, bikin paket Jeddah Baku. Gitu. Insya Allah. Maaf ya si kopi wallahi. Wallahi maaf ya lagi. Aduh, ya kan. Ada ibu gua enak. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ya saya jawab. Terus tadi tentang pengaruh dahsyatnya Trimurti terhadap pengembangan Gontor maksudnya. Trimurti itu, saya ingin mengatakan beliau itu adalah manusia langka. Beliau tidak hanya mempengaruhi Gontor, beliau tidak hanya membangun Gontor sebagai sebuah institusi. Kita tadi sudah bicara tentang bagaimana Gontor terbangun dari sebuah pemikiran jenius, sebuah pemikiran yang genuine tahun 37, di mana orang belum berpikir tentang itu, tapi sudah terpikirkan bagaimana membangun sebuah lembaga pendidikan yang integral, mengintegralkan, menyatukan 3 faktor masyarakat itu. Dan itu hari ini baru mau dipakai oleh negeri ini. Bayangin, Indonesia baru mau mencontoh yang sudah dilakukan oleh Gontor sejak tahun 36, 37. Dahsyat. Ya, jadi pembangunan karakter building, national character building itu baru akan dilakukan. Kalau ditanya siapapun yang bertanya, bagaimana kita membangun karakter bangsa? Gampang. Membangun karakter bangsa, kita jadikan anak-anak kita satukan anak-anak kita dan kita masukkan dia ke Gontor. Atau bangun sekolah madrasah pesantren di seluruh Indonesia, atau ganti semua cara-cara pendidikan yang sudah ada ini dengan cara Gontor. Kalau saya jadi menteri pendidikan, mau ubah semua pendidikan. Kita doakan semua. Iya. Madalah semuanya. Mau Indonesia baik, mau Indonesia maju, mau Indonesia berakhlakul karimah, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas, mau orang-orang yang ikhlas, sederhana, ukhuwahnya kuat, mandiri, bebas, mau bikin seperti Gontor.
itu dahsyat sekali. Trimurti nggak perlu dia jadi pahlawan nasional, nggak perlu. Dia sudah lebih dari pahlawan nasional. Nggak perlu Trimurti itu dapatkan sertifikat pahlawan nasional, nggak perlu. Dia lebih dari pahlawan nasional. Bahkan murid-muridnya sudah ada di dunia. Dulu dalam buku Pedoman Pernikahan Modern Pak Panani, saya ngomong Pak Panani ya, karena saya baca buku beliau, ya bukan karena engkau juga, tapi karena Anda baca. Itu dalam bukunya di belakang itu tertulis, sebuah bangsa tidak akan pernah mandiri dan sebuah bangsa tidak akan pernah sejahtera kalau masyarakatnya belum terdidik. Itu beliau menulis Indonesia belum ada. Beliau menulis Indonesia belum ada. Belum ada Tribun, belum ada TNI, belum ada. Sebuah bangsa bisa mandiri dan dia bisa sejahtera, tidak akan bisa sejahtera mandiri kalau masyarakatnya belum terdidik. Bagaimana cara mendidik? Gunakan pendidikan yang sebetulnya harusnya terjadi. Jangan dipisah-pisah. Kan itu kan dipisah-pisah. Sekolah dari anak-anak kita tuh dimasukin TK waktu kecil. Kali ini sama orang tuanya TK nih. Saya TK masukin SD, terputus. Dari SD masukin SMP, terputus lagi. Maksudnya terputus itu apa? Tidak terkontrol. Makanya ada kontroling. Kalau di rumah yang kontrol orang tua, kalau di sekolah yang kontrol guru. Tapi antara rumah dan orang tua, antara rumah dengan sekolah, siapa yang kontrol? Gak ada. Tapi firman ada bagian pengajaran, ada kor pramuka, ada bagian keamanan, betul. Ada Komas. Dulu Suparman Syukur. Itu kontrol, ada kontrol itu. Untuk apa? Untuk mendidik anak itu. Satu hari full kita itu tidak terlepas pengawasan. Kenapa? Karena ini kita sedang dibentuk. Tadi saya bilang membentuk pastel atau membuat keramba. Keramba itu kan diputar, tanah liat diputar, ya kan? Pakai kaki bisa muter. Terus kalau stop aja rusak ya, karena tanahnya jadi kering, nggak bisa lagi dibentuk. Kita harus terus pelan gitu, tambah lagi, kasih air dikit, begitu. Kita lihatin dulu, coba lihat. Kita mau tahunya mau jadi aja sih. Lagi ibu-ibu, gampang Pak, kita ke mall. Bapak Ibu sekalian itu. Nah, jadi pengaruhnya terhadap Indonesia luar biasa. Kalau saya cerita panjang lebar dan tentunya ini menjadi, alhamdulillah kita ini bagian dari ini semua. Alhamdulillah kita berada di sini dan kita harus kekalkan, kita menjaga mudah-mudahan. Dan saya ingatkan, ketika dunia sedang goncang, ketika semua union akan runtuh, Uni Soviet runtuh, Uni Yugoslavia runtuh, Uni Eropa sebentar lagi, bahkan Timur Tengah acak adul, nggak ada satu negara pun di Timur Tengah yang nggak bermasalah, benar? Umat Islam tidak lagi bisa membangun peradaban. Setelah hancurnya Spanyol, kemudian berapa abad kemudian hancurnya Khilafah Utsmaniyah, sampai hari ini tidak ada lagi khilafah. Kepemimpinan umat dunia ini tidak ada. Semua masing-masing, semua nafsi-nafsi, semua terkotak-kotak dengan bani-bani, dengan sekte-sekte, dengan unsur nasab-nasab.
umat Islam pun tidak akan pernah bangkit kembali. Betul? Di mana-mana dilecehkan. Umat Islam hanya menjadi pengungsi, menjadi alat orang lain memberi bantuan. Yang kaya menindas, yang miskin sangat tertindas. Di Timur Tengah tidak bisa membangun peradaban, apalagi di Eropa. Dari Eropa Utara, dari Chechnya, Georgia, termasuk Azerbaijan, sampai ke bawah, ke Turki, sampai ke mantan kerajaan Mogul Emperor di Asia Selatan. Tidak ada lagi umat yang membangun sebuah peradaban. Di Afrika habis Afrika. Ada Boko Haram lah. Di Somalia ada perampok-perampok. Aduh, ampun. Ya, umat Islam jadi maling, perampok, jadi pemerkosa. Boro-boro membangun peradaban. Di Afrika sampai Afrika Selatan. Kasihan tuh Syekh Yusuf itu kuburannya di sana katanya. Ya kan? Tapi tidak bisa membangun, meneruskan perjuangan beliau. Habis. Umat Islamnya habis. Ke Amerika, di Amerika mana? Dari Amerika Utara, di Alaska, Amerika Serikat, ke Amerika Latin, Brazil, Peru, apalagi Venezuela, Kolombia, Bolivia, Argentina, sampai ke Pulau Malvinas di bawah. Yang ada hanya kelowingan gereja. Tidak ada satupun bisa membangun peradaban umat, peradaban Islam. Di Australia umat Islamnya mungkin hanya 300-500 ribu. Mereka pedagang, mereka imigran, ya, orang Minang banyak di sana. Bikin ini di Sydney, di mana misalnya Padang, ya, boro-boro mikirin umat, mikirin ini peradaban. Yang ada bagaimana nyerendang walaku. Begitu. Waalaikumsalam. Masalah Ustaz Yusuf dan Ustaz maaf nih udah terapjok di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Kontoriyun. Mantap. Apa Ustaz? Siap. Alhamdulillah. Ayo, ada cerita beliau tadi. Kita mesti kasih legend. Waktu beliau di Syria ketemu di Saudi gitu ya, karena di Pakistan begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Buku-buku beliau banyak nih, buku tentang hadis. Bisa di-download. Hah? Bisa download ya. Kalau saya gunakan apa? Udah tahu dah. Jadi ikut nih gitu nih. Jadi habis sudah. Ya di Australia orang Muslim dari Indonesia, kebanyakan orang Minang, bikin restoran Padang misalnya. Ya, jadi misalnya ada makan rendang gitu loh, tak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemana lagi umat Islam membangun peradabannya? Di mana lagi tempat kita membangun peradaban? Nggak ada lagi. Ada satu-satunya tempat, bukan di sebuah benua, pada ekuator bumi. Allah sudah menyatakan, Allah sudah meletakkannya. Mungkin Allah sudah merancang ini, bukan mungkin, Allah merancang ini. Kita berada di ekuator bumi. Kita
kita sebagai penengah antara utara dan selatan. Dalam geografis dan demografis, kita dibelah oleh Pasifik dan India. Kita dibelah oleh Asia dan Australia. Jangan lupa, kita juga berbatasan laut langsung dengan Afrika dan Amerika. Amat sangat dahsyat. Berpenduduk 270 juta, mayoritas Muslim. Muslim di Indonesia, saya tidak mengatakan beda dengan Muslim di Saudi Arabia, Muslim di Timur Tengah, tidak. Tapi memiliki karakter yang berbeda. Karakter itu adalah karakter membangun, bukan karakter bersaing. Di Timur Tengah yang ada persaingan, karakter bersaing. Irak dengan Iran, Saudi dengan Iran, Saudi dengan Syria, Syria dengan Lebanon, Lebanon dengan Yaman, Yaman dengan ampun, itu kata. Kalau salah bilang itu dari sono kan. Aku sih kan Ustaz cerita tentang itu dengan Asad dan bagaimana kekejaman di Aleppo. Nggak bisa kan? Jadi di mana lagi umat ini membangun sebuah peradaban? Alhamdulillah, Indonesia yang berada di tengah-tengah bumi, Indonesia yang berada di ekuator bumi, dia adalah the green belt of Southeast Asia, sabuk hijau Asia Tenggara. Kita tidak sadari kita ini berada di ribuan pulau, 17.500 pulau, kita nggak sadar. Kayaknya dekat aja antara Sumatera, Jawa, antara Kalimantan, dekat aja. Padahal kita terpisahkan jauh. Tapi kenapa kita memiliki Kalimatun Sawa? Kalimatun Sawa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dari Samudra Pasai sampai ke Sultan Raja Ampat, Kalimatun Sawa. Di tengahnya, di Samudra Pasai ini, di tengahnya ada Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Minangkabau, Sultan Banten, ya kan? Sultan Mataram, ke Antasari, Antasari, Sultan di Kalimantan itu Sultan Banjar, ya. Terus ke Ternate, Sultan Ternate, Sultan Tidore, Sultan Makassar, Sultan Bone, Sultan Lombok, sampai ke Sultan Raja Papua, semuanya memiliki Kalimatun Sawa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan Bung Karno yang menyatukan Indonesia, bukan Pancasila yang menyatukan Indonesia, bukan kemerdekaan 1945 yang menyatukan Indonesia. Indonesia Nusantara sudah bersatu dengan Kalimatun Sawa. Allah sudah menentukan ini. Itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi the green belt of Southeast Asia. Saya ingin mengatakannya atau saya terjemahkannya dengan benteng pertahanan terakhir umat Islam dan peradaban Islam dunia. Indonesia adalah benteng pertahanan terakhir apa? Peradaban dan umat Islam dunia. Berarti terang. Yang namanya benteng pasti ada pilarnya dan pondasinya kuat, harus kuat. Kita harus menjadi orang-orang yang radikal, fundamentalis, harus tampil. Radikal itu kata-kata dari Barat, maksudnya apa tuh? Mengakar. Kalau iman kita tidak mengakar, kalau iman kita separuh-separuh, kita tidak fundamentalis, tidak kuat. Bukannya anarkis, bukannya bawa golok semua orang yang kita bukan nama kita habisin, bukan itu maksudnya. Iman kita harus kuat. Yang kita tuju tahu
kita punya akal. Allah memberikan 3N. Saya ngomong teman-teman 3N. 3N. Ntar ada saya tanya sama Ustaz Lutfi. 3N. N pertama kita punya niat. Niat yang soleh. N yang kedua kita punya nalar, intelektual. N kedua adalah nalar, akal. Apalah takilun katanya Ustaz Panji. Apalah tatafakkarun. Nalar. M yang ketiga kita punya nurani. Yang paling dalam nurani itu laisa qalb akhi. Laisa qalb, laisa domir. Lah, nurani adalah cahaya kebaikan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Cahaya kebaikan itu kadang-kadang itu terbungkus oleh keserakahan, kesombongan, kejelekan, kemungkaran, kebohongan, nafsu yang berlebih-lebih, tertutupi itu cahaya itu. Mari cahaya itu kita asah agar muncul 3M tadi itu yang menjadikan kita lebih ready, mengakar, keimanan kita mengakar, ketakwaan kita mengakar, radikal. Itu tadi saya bilang tadi. Atau fundamentalis, bukan fundamentus. Kan itu kata-kata fundamentalis, radikalis itu jadi jelek karena barat aja yang bikin begitu buat kita. Sekarang kita balik. Ayo emang ya, gua radikal mau apa lu? Emang gua fundamental mau apa? Lu bahasa lu masukin dia tafsirnya begitu, tafsirnya begitu. Begitu. Yang penting gua gak ngerusak, gua baik sama orang, gua gak bunuh orang. Nah, pilar-pilar benteng pertahanan umat Islam terakhir dunia itu di Indonesia ini luar biasa, maju dan berkembang. Kalau aneh pakai sabun, antum pasti pakai sabun, betul? Tadi kan anak bilang sabuk hijau Asia Tenggara, the green belt of Southeast Asia. Sabuk hijau Asia Tenggara, the green belt of Southeast Asia. Sabuk pasti ada porosnya, ada yang nyangkutin untuk porosnya. Porosnya itu di mana? Harus ada di tengah-tengah Indonesia. Itu adalah Gontor. Dan memiliki pilar-pilar yang mendukung itu. Semua banyak pilar-pilar. Ada pondok-pondok pesantren alumni menjadi pilar-pilar dari benteng pertahanan itu. Salah satunya yang paling top, paling hebat, Darul Al-Quran, ada Ustaz Mansur di sini. Album nih. Yo, album pasti. Kan itu kan album kan antara Tangerang. Nah betul dia. Papuknya. Album di tengah-tengah Jakarta, Pancoran itu. Ada pilar. Jadi di Indonesia ini, insya Allah ini adalah tempat benteng pertahanan terakhir peradaban umat dan kekuatan umat Islam dulu. Peradaban umat itu apa maksudnya? Kita membangun peradaban, membangun pemikiran, membangun masyarakat, membangun pemahaman tentang Islam yang rahmatan dan Islam. Semuanya itu harus ada dan menjadi sorotan dunia. Kita ini menjadi kiblat dunia. Kita menjadi benteng pertahanan peradaban Islam. Itu kalian jawaban saya tadi mana yang nanya? Ini udah gak ada gitu. Jadi ngomongnya udah ngantur panjang mana pertanyaan tadi gue gak tau lagi, lupa. Gitu. Demikian saya rasa Ustaz, ini ditunggu orang luar Ustaz. Alhamdulillah antum datang. Jadi kan habis ini ganti untuk bicara. Ada nasihat ya. Nah, anak apa ya? Anak mau ngasih pengumuman. Siap. Anak ini kan terima. Jadi anak kemarin baru
Ya buku kecil sih tak. Siap. Karena baru dapat pinjam buku juga. Buku kecil. Nggak ada apa-apanya sih. Tapi kali buat baca-baca dikit beli. Itu maksudnya. Ada berapa juga di bawah? Ayo sini. Baru tapi ini salah jatah penganjur dan pemimpin Islam. Bukan rampai. Jadi isinya ini adalah tulisan-tulisan aneh di tahun 2011, 2013, kumpulan tulisan-tulisan aneh di buletin Jumat. Nah, udah gitu ada kumpulin, ada klasifikasikan. Oh, ternyata isinya nggak ada filafiah, nggak ada apa. Justru banyak tentang pembangunan diri, tentang anak. Anak kasih aku tadi ya. Sama buku puisi ada punya buku puisi. Ranahku kasih. Semesta ambil satu. Ini pasang nih. Lagi. Nah yang lainnya, terus satu lagi siapa? Itu sini. Itu udah dapet kalau saya sini. Yang lainnya siapa kayak di sini? Nah, yang lainnya nanti. Yang lainnya nyusul, insya Allah. Jadi mengakhiri omongan ini ada oh gitu. Dia nulis buku sama puisi. Patut tahu ya, kalau ada ini puisi-puisi Anda yang Anda tulis dari tahun 93 sampai 2005. Nggak banyak, tetapi bisa dibaca. Terima kasih ya. Siap, terima. Ini ya kalau Foto dulu. Boleh pakai punyanya biar Instagram lah. Ya, Pak. karena di Azerbaijan ngomong nggak pernah berkeringat, di sini berkeringat kan? Soalnya dingin. Di sini samping anak ulama kan terlalu gawat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, ya masih semuanya. Asik. Alhamdulillah. Siap. Ada terima kasih untuk dapat kesempatan. Terus terang aku ditunggu juga di sana di rumah. Oh iya. Ya, dari tadi di jam 1 ya. Karena pikir aku ketemu sama teman-teman di sini sama antum, masya Allah. Nah, ini pertama yang masuk ke sini. Betul kalau lewat berapa kali lewat. Dan ngeri nggak ada antum kan, aduh. Oh itu pernah ke sini dekat di sahabat apa? Tetangga. Ya, mati. Iya di kamar. Ini nama pamit. Terima kasih. Mohon maaf karena Kalau gitu saya juga nggak usah ngomong nih, karena mesti ke bandara. Terus Kiai juga ada majelis, saya minta beliau datang kemari. Jadi mending kita foto-foto aja dulu. Ya kan? Nah, gitu. Oke, sebentar.